Your life. Harmini, you're live. You can start. Yeah. Okay. Hello everyone. My name is Harmini from Indonesia Business Link, but I will use bahasa. So just make sure your translate button is on, so you can understand what we are presenting here right now. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Harmini Simanung Khalid. Saya dari Indonesia Business Link. Dan di sini saya tidak sendiri, ada Titin. Titin dari Aspuk, boleh lambaikan tangan ke kamera juga sebagai perkenalan ya. Terima kasih buat seluruh yang sudah hadir di ruangan ini. Kami IBL dan Aspuk adalah implementator partner dari EYW Indonesia. Jadi selamat datang di room 4 dan semoga sesi hari ini bermanfaat untuk seluruh yang hadir di sini. Untuk 60 menit ke depan kita akan sharing pengalaman dan juga cerita, terutama dari teman-teman youth yang juga ada di room ini sekarang gitu ya. Halo teman-teman youth, bisa melambaikan tangan di kamera ya. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman youth. Kami bangga sekali teman-teman bisa bergabung ya dengan kita semua untuk membagikan cerita perubahan yang kalian miliki gitu ya. Untuk koneksi yang lebih baik, saya mohon izin selama presentasi saya off kamera, jadi bisa lebih stabil sinyalnya. Dan Dipa, would you please show the first presentation? Thank you, Dipa. Okay, we are still waiting for the. Kita masih menunggu presentasinya keluar ya di layar. Presentation is on. Are you able to see it? Oke, thank you. Semoga teman-teman sudah melihat presentasi di layar ya. Hari ini IBL akan membagikan tentang pentingnya soft skill ya. Pentingnya soft skill baik dalam bekerja secara formal maupun dalam berwirausaha gitu ya. Next slide. Ya. Ketika kita sampai pada pertanyaan manakah yang lebih penting, apakah soft skill atau hard skill, mungkin kita punya jawaban yang berbeda-beda ya. Ada yang menjawab soft skill lebih penting, ada yang menjawab hard skill lebih penting, dan ada yang menjawab keduanya gitu ya. Tapi itu juga semuanya sangat bergantung pada kondisi atau pengalaman di negara kita masing-masing, atau juga kondisi pengalaman pribadi kita terkait mana yang lebih penting, apakah soft skill atau hard skill gitu ya. Kalau dari IBL, please next slide. Ya, kalau dari IBL yang Deepak, would you please set the presentation to slideshow mode? It is in slideshow mode. Oh, You can okay. see. Yeah. It seems like the coin picture is not moving. Oke. Saya lanjutkan kembali ya. Jadi kalau untuk IBL itu jawabannya itu adalah keduanya, soft skill dan hard skill itu seperti dua sisi mata uang gitu ya. Itu tidak dapat dipisahkan dan juga tidak dapat di-ranking ya, karena keduanya sama-sama penting. Namun yang mungkin bisa berbeda adalah persentasenya gitu ya, karena tiap bidang pekerjaan pasti memiliki kebutuhan yang lebih menonjol. Misalnya pekerjaan bengkel mungkin lebih banyak membutuhkan hard skill ya, tapi bukan berarti orang yang bekerja di bengkel tidak membutuhkan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan pelanggan.
yang mana itu adalah soft skill gitu ya. Demikian juga orang yang bekerja sebagai resepsionis hotel, mungkin lebih banyak membutuhkan, soft skill berkomunikasi yang baik, tapi bukan berarti dia tidak membutuhkan kemampuan, database, yang baik dan juga kemampuan, Microsoft yang baik, yang atau mengelola, komputer yang baik, yang merupakan, eee, hard skill juga gitu ya. Jadi keduanya sama pentingnya, dalam sebuah pekerjaan namun, persentasenya yang berbeda. Nah, IBL sendiri dalam, program pemberdayaan anak muda, telah melaksanakan program, pemberdayaan anak muda ini kurang lebih, 19 tahun ya, dan kita mendapatkan banyak sekali temuan bahwa, soft skill memegang peranan sangat penting dalam, menentukan keberhasilan anak muda peserta program. Nah, dan untuk mendapatkan soft skill yang baik itu nggak selalu, melalui training. Artinya training saja tidak cukup gitu ya, tapi yang paling menentukan adalah, kemauan peserta untuk menerapkan hasil training itu. Itu yang menjadi bagian yang paling paling penting, paling mengambil peran. Jadi, apa bagian kita di program EYW adalah, pertama memberikan trainingnya, kedua sebenarnya mendorong anak mudanya untuk secara konsisten belajar soft skill lewat kehidupan sehari-hari, menerapkan dan mengembangkannya gitu ya, supaya karena soft skill itu adalah habit ya, kebiasaan yang harus dibangun gitu. Kalau hanya sekali, 2 kali dilakukan, akan mudah sekali hilang atau runtuh gitu ya. Tapi kalau terus-menerus diulang misalnya, memberi kesan pertama yang positif, menjawab dengan sopan, mengatur disiplin waktu, itu akan menjadi kebiasaan jangka panjang gitu ya. Dan, banyak juga, anak muda yang telah mengikuti soft skill tetapi tidak dapat, mempertahankan pekerjaan atau misalnya dia gagal mencari pekerjaan karena setelah training tidak konsisten, menerapkan hasilnya. Dan di kasus lain, ada juga yang, soft skill-nya sudah bagus, tapi kemampuan teknisnya masih kurang. Sehingga, tidak cukup kuat untuk memenangkan wawancara kerja gitu, ataupun kalau dia dapat pekerjaan, dia, keluar dengan cepat gitu ya, karena masalah-masalah terkait soft skill di, perusahaannya gitu. Eee next slide, Dipa. Ya, ini hanya sebuah, quotes ya atau kata-kata bijak dari seorang penulis buku. Dia bilang di sini, skill skill kita itu mampu membawa kita ke puncak gitu, tapi yang membuat kita bisa bertahan di sana adalah, soft skill ya. Soft skill tidak hanya dibutuhkan oleh anak muda gitu, tapi semua manusia termasuk, orang dewasa yang, di luar usia youth program EYW juga membutuhkan soft skill dan, selama kita masih berkembang dan selama kita masih berelasi dengan orang lain, kita butuh soft skill. Bahkan kita sendiri di sini sebagai pelaksana program, misalnya IBL, Aspuk, Oxfam ataupun lembaga lain dari negara lain, pasti menemukan tantangan-tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan gitu ya, di internal organisasi masing-masing, maupun dengan mitra dari berbagai lembaga gitu ya, dan itu semuanya terkait dengan soft skill gitu, bagaimana cara, menyelesaikannya dan tidak jarang kita pun sebagai orang dewasa gagal dan tentu saja, youth kita yang masih muda pun akan mengalami tantangan yang sama gitu. Eee, pada intinya tidak mudah menerapkan soft skill gitu ya, karena banyak, di antara youth kita yang, sedang beranjak dewasa dan secara emosi belum terlalu stabil atau kuat, jadi, perlu komitmen untuk, melatih diri, agar bisa memiliki soft skill yang kuat ya. Kalau saya mengatakan ya soft skill itu adalah pembelajaran seumur hidup gitu. Dan lewat program EYW ini bisa jadi bagian kita adalah, menaburkan benihnya gitu ya. Mungkin kita tidak bisa langsung melihat hasilnya bahwa youth-youth kita, telah memiliki karakter-karakter yang luar biasa gitu ya di masa ini gitu ya. Tapi bisa jadi mereka akan menuainya kelak, mungkin 3 atau 5 tahun ke depan gitu. Jadi, walaupun banyak di antara youth kita yang menyampaikan sangat sangat terbantu dengan pelatihan soft skill gitu,
misalnya percaya dirinya lebih meningkat, dia lebih mengenal emosi, lebih tahu yang diinginkan, lebih mudah beradaptasi, tapi tetap, soft skill harus tetap diasah untuk bisa menjadi, menetap, dalam jangka panjang dalam diri seseorang. Kemudian, ini ada satu next slide, Dipa. Oke. Ini ada salah satu quote atau, pernyataan, saya kurang tahu ini siapa yang mengeluarkan perkataan ini, tapi selama beberapa tahun di IBL saya, beberapa kali mendengarkan pernyataan yang hampir mirip, dari pihak swasta atau perusahaan yang mirip dengan, pernyataan di layar ini. Ini terjemahannya, buat teman-teman anak muda, kira-kira begini, "Kami merekrut orang-orang karena technical skill-nya, tapi kemudian kami memecat mereka karena masalah, perilakunya," gitu ya, atau, kepribadiannya gitu ya. Jadi, apa namanya ya, dari pernyataan-pernyataan perusahaan ini, terkonfirmasi bahwa masalah rendahnya soft skill menjadi masalah yang juga dihadapi oleh pemberi kerja. Sebagai contoh yang real yang pernah disampaikan oleh mitra kita adalah, isu ketidakhadiran yang parah, rendahnya inisiatif, kemudian tidak disiplin adalah, masalah soft skill yang sangat lazim ditemukan di, tempat kerja mereka atau perusahaan mereka gitu ya. Perusahaan menyampaikan bahwa mereka butuh anak muda handal gitu dalam pendataan misalnya, tapi juga sekaligus butuh anak muda yang mampu, mengelola, konflik misalnya ya, apalagi kalau bekerja sama dengan tim, karena dia tidak mau anak muda ini handal dalam mengelola, data, tapi kemudian, konflik dengan semua orang. Mereka juga tidak mau karyawan yang demikian gitu. Tapi mitra perusahaan yang sama juga memberikan testimoni kepada kami tentang betapa, signifikannya ya perbedaan kualitas anak muda yang magang atau yang sudah kerja di tempat mereka, eee, yaitu anak yang sudah menerima soft skill dan yang belum menerimanya gitu. Dan mereka menyimpulkan bahwa yang telah menerima soft skill jauh lebih baik dalam segala hal gitu ya. Itu adalah contoh dampak soft skill di tempat kerja. Nah, sekarang anak-anak muda kita yang hadir di sini adalah anak-anak muda yang berwirausaha, gitu ya. Bagaimana, dampak soft skill, kepada wirausaha, nanti kita akan mendengarkan sharing dari teman-teman ini. Tapi saya lanjutkan dulu, please next slide, Dipa. Ya, kalau dilihat di layar ini adalah, gambaran singkat tentang soft skill. Secara singkat, soft skill itu adalah bagaimana mengelola diri sendiri, emosi, tekanan, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita meresponi konflik dan sebagainya, berkomitmen buat diri kita lebih baik, itu semua soft skill. Tapi juga soft skill juga bicara bagaimana kita mengelola mengelola relasi dengan orang lain dan itu bukan hal yang mudah gitu ya. Baik bagi kita yang bekerja, secara formal ataupun bagi kita yang, berwirausaha. Next slide, Dita. Ya, ini adalah, ringkasan topik, 30 topik soft skill yang pernah kita berikan kepada anak muda di program ini, gitu ya. Ada 30 topik dan, terkadang tidak semuanya kita berikan, ada juga, kelompok yang meminta semuanya dan ada yang hanya meminta sebagian. Tapi untuk teman-teman yang berwirausaha, kita memberikan yang pada font merah ya, pada tulisan merah, kita memberikan topik-topik tersebut ya. Ada seputar, mengenal nilai diri, kemudian tanggung jawab pribadi, membangun kepercayaan diri, menetapkan target atau tujuan, manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan, pengelolaan waktu, berpikir positif, dan kreatif, komunikasi yang efektif, mengelola konflik, berpikir kreatif tadi sudah ya, beradaptasi dengan perubahan, kepemimpinan dan sebagainya. Ya, contohnya beradaptasi dengan perubahan ya di masa pandemi ini, eee, hampir semua kita mengalami termasuk youth bahwa mereka harus, berubah dari, cara-cara yang biasa mereka
lakukan sebelum pandemi dan beradaptasi dengan hal-hal baru gitu. Yang paling lazim ya mungkin seperti berani keluar dari zona nyaman dan misalnya masuk ke zona digital. Itu bukan hal yang mudah terkadang gitu, tapi ada youth kita yang memberikan testimoni bahwa dia tipe orang yang apa ya, menurut dia ketinggalan zaman gitu ya, dia agak sulit menerima teknologi gitu. Tapi setelah dia menerima soft skill dan merasa bahwa perubahan itu harus diadaptasi gitu ya, bukan menjadi lari dari kenyataan, tapi belajar bagaimana saya tetap bisa berkembang walaupun di masa sulit, masa yang tidak saya inginkan gitu. Jadi dia pelan-pelan belajar menggunakan teknologi, digital marketing, menjual produk, mempromosikan produknya lewat saluran-saluran digital. Next slide, please. Oke, kita ingin mengetahui kalau di kewirausahaan atau entrepreneurship, apa sih dampak dari soft skill? Next slide. Ya, ini adalah 4 youth dari IBL yang akan sharing tentang dampak dari soft skill dalam kehidupan mereka, terutama dalam mereka berwirausaha. Mereka akan sharing kepada kita semua. So, Dipa, we can move to the second presentation, the photo slides. Ya, kita menunggu presentasinya. Ya, tema kita di room ini hari ini adalah mendorong pemilik bisnis youth perempuan yang menjadi pelaku usaha atau pemilik usaha gitu ya. Kalau di IBL adalah salah satunya melalui soft skill gitu ya. Sebelum sharing dari teman-teman, 4 teman-teman dari Indramayu, Jawa Barat, saya ingin menjembatani dengan memperkenalkan profil dari teman-teman ini. Next slide. Ya, ini adalah Fatma, nama lengkapnya adalah Fatmawati. Next slide. Ya, dia memiliki usaha dalam hal kuliner ya, snack ya, makanan ringan yang dia beri nama atau brandnya itu adalah makaroni julid gitu. Julid itu bukan julid dalam bahasa Indonesia adalah jelek gitu ya, tapi juara di lidah. Nanti dia akan menceritakannya lebih lanjut. Ini adalah contoh produk dari Fatma. Next. Nah, ini juga ada produk yang lain, varian yang lain yaitu sambal gitu ya, sambal yang ready to eat, jadi sudah dalam bentuk kemasan-kemasan. Next. Nah, di sini Fatma berpartisipasi dalam pameran lokal di Indramayu ya. Jadi Fatma cukup rajin untuk memperkenalkan produknya selain lewat sosial media, juga mengikuti pameran-pameran yang diadakan di Indramayu. Next. Fatma juga telah berhasil memasukkan produknya ke sebuah gerai toko snack ya atau oleh-oleh di Indramayu. Jadi dapat dilihat pada gambar ada pajangan produk-produk Fatma itu di rak ketiga dari bawah ya. Next. Ya, Fatma berpartisipasi dalam training soft skill secara online dan nanti dia akan sharing impact yang dia rasakan setelah mengikuti training soft skill. Next. Youth kami yang kedua namanya adalah Novi. Next. Ya, Novi memiliki usaha yang disebut toko kecil di depan rumahnya ya, yaitu Rafa Store. Di Rafa Store ini Novi menjalankan usaha dan menjual beberapa hal,
mulai dari kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dia juga mempunyai usaha kuliner yang juga hasil ciptaannya sendiri. Dan next. Ya, next. Ya, ini adalah beberapa varian dari produk jajanan ya atau snack yang dibuat sendiri oleh Novi, diberi nama Rafa Food gitu ya. Ada banyak varian, tapi memang yang peminatnya biasanya mungkin anak-anak atau remaja. Karena ini memang familiar sekali di sana, jajanan seperti ini. Next. Ya, ini adalah Cimoring, varian dari produk Novi yang lain. Ini Novi sepertinya kalau tidak salah sedang akan mengirim produk-produknya ke berbagai tempat untuk dijual. Next. Ya, sama dengan Fatma, Novi juga telah mengikuti soft skill dan nanti akan berbagi mengenai perubahan yang dialami setelah mengikuti training. Lanjut ke next ke slide ke berikutnya. Ya, youth kami yang berikutnya adalah Ernie. Next. Ernie memiliki usaha beberapa, ada yang di pertanian padi dan juga di tambak ikan, dan satu lagi adalah tanaman hias. Jadi kebetulan yang ada di fotonya ini adalah usaha tanaman hias gitu ya. Next. Ya, ini adalah beberapa contoh tanaman hias yang dijual oleh Ernie. Kalau dari status Ernie sehari-hari sih cukup banyak yang terjual dan memang terlihat dari foto kualitas tanamannya sangat bagus dan sangat terawat. Next. Ya, Ernie juga telah mengikuti soft skill dan nanti akan berbagi dengan kita. Next. Ya, ini adalah youth keempat dan terakhir dari IBL, namanya adalah Tuti. Next. Ya, Tuti juga selain memiliki sebuah usaha, dia juga aktif di dunia sosial gitu ya. Jadi ada sebuah lembaga sosial, nanti Tuti bisa ceritakan nama lembaganya, tapi pada intinya Tuti aktif dalam lembaga sosial dan pada foto ini adalah salah satu kegiatan sosial yang sedang dilakukan oleh Tuti pada waktu itu. Next. Ya, usaha brandnya melihat modelnya juga adalah Tuti sendiri, ya. Tuti juga berbakat menjadi model pada produknya sendiri. Next. Ya, ini adalah contoh produk Tuti yang lain. Next. Ya, Tuti juga sama mengikuti training soft skill secara online. Jadi pandemi ini tidak harus menghalangi kemarin teman-teman menerima training soft skill. Kita tetap sampai kita mengubah modul soft skill berbasis offline kepada online demi bisa mengajarkan atau memberikan manfaat semaksimal mungkin meskipun di masa pandemi. Jadi kita tetap melakukannya secara virtual. Ini akhir dari presentasi saya. Jadi selanjutnya teman-teman akan sharing dan dimulai oleh Fatma. Silakan Fatma bisa buka kameranya dan videonya dan bisa sharing kepada kita apa dampak yang Fatma rasakan setelah menerima training soft skill. Silakan Fatma. Baik, terima kasih Kak Mini. Perkenalkan, nama saya Fatmawati.
sebagai ibu rumah tangga yang pertama, kemudian juga saya sebagai guru matematika di SMP. Selain itu juga saya aktivis di desa saya juga, dan kebetulan saya adalah owner dari usaha saya yaitu FRK Julid. Usaha saya yang saya jalankan selama periode program EYW adalah di bidang kuliner jenis makanan ringan, yaitu kerupuk, julid, makaroni julid, dan satu produk lagi yaitu sambal julid. Saya terlibat di program EYW IBL sejak Desember tahun 2019. Dan salah satu manfaat yang saya terima lewat program ini adalah terkait soft skill, baik lewat pelatihan khusus maupun lewat berbagai mentoring. Salah satu materi soft skill yang paling berkesan bagi saya adalah bagaimana menangani keluhan pelanggan. Materi tersebut berkesan karena itu merupakan materi yang penting yang sering dialami oleh saya sendiri dan para pelaku usaha lainnya, di mana pelanggan menurut saya ini adalah jantungnya sebuah usaha. Seandainya tidak ada pelanggan, maka apa yang terjadi dengan usaha kita? Untuk itu, kita sebagai pelaku usaha sebisa mungkin untuk merangkul para pelanggan kita, apa yang pelanggan kita inginkan, apa yang pelanggan kita butuhkan, sebisa mungkin kita ciptakan itu, supaya mereka tidak lari ataupun kabur. Semakin kita memuaskan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik, maka semakin maju pula usaha kita. Pelanggan yang puas dengan pelayanan yang kita berikan memiliki kemungkinan 60-70% untuk melakukan pembelian ulang. Selain itu, 97%-nya akan memberitahu pengalaman positif terhadap brand kita kepada orang lain. Adapun langkah-langkah untuk menangani keluhan pelanggan diantaranya adalah dengarkan, kemudian empati, kemudian pahami, dan lakukan prosedur penyelesaian. Saya merasa pelatihan soft skill itu penting sekali dimiliki anak muda. Kenapa? Karena dengan soft skill yang baik, maka anak muda menjadi lebih siap untuk bersaing di luar sana. Harapan saya, dengan pembekalan soft skill yang baik, semoga anak muda di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, menjadi lebih siap dan bersemangat untuk berkarya yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Fatma atas sharingnya. Mungkin teman-teman bisa beri simbol emoticon. Itu adalah cerita perubahan yang dialami oleh Fatma yang pada usia youth-nya sudah melakukan banyak aktivitas yang sangat bermanfaat dan dia juga menjalankan usaha dan terlibat sangat aktif di program EYW. Terima kasih Fatma. Selanjutnya adalah sharing dari Novi. Silakan Novi. Halo. Apakah terdengar jelas? Iya, terdengar. Silakan Oke. Novi. Baik, perkenalkan nama saya Novi Putriyanti. Saya berasal dari Indramayu, tepatnya di Desa Segeran. Aktivitas saya saat ini adalah produksi snack cimoring. Kemudian saya juga menjalankan usaha warung kelontong serta jualan jajanan di depan rumah. Selain itu juga saya menerima jasa pembuatan buket bunga, buket snack, dan juga buket uang. Usaha yang saya jalankan selama program EYW adalah produksi snack cimoring, kemudian menjalankan usaha warung kelontong, serta jualan jajanan di depan rumah. Saya terlibat di program EYW IBL ini sejak bulan Desember di tahun 2019. Dan salah satu manfaat yang saya terima lewat program ini adalah terkait soft skill, baik lewat pelatihan khusus maupun lewat berbagai mentoring. Dan salah satu materi soft skill yang paling berkesan bagi saya adalah beradaptasi terhadap perubahan. Materi tersebut berkesan karena di era modern seperti sekarang ini peluang berjualan di media sosial atau e-commerce itu sangatlah besar. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Semua aktivitas offline dibatasi. Jadi, mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi terhadap perubahan. Salah satunya berjualan secara online. Dengan cara memilih saluran penjualan yang tepat dan sesuai dengan target pasar produk kita.
Kemampuan adaptasi ini juga didukung penguatan yang saya peroleh lewat mentoring kewirausahaan di program EYW, yaitu terkait pengoptimalan konten media sosial, dan itu juga menjadi salah satu pendukung keberhasilan berjualan di media sosial ataupun e-commerce. Saya merasa pelatihan soft skill itu penting sekali dimiliki anak muda. Mengapa? Karena dengan kita dilatih untuk membangun rasa percaya diri yang baik, komunikasi yang baik, pandai mengatur waktu, mau berpikir kreatif dan inovatif, serta mau menerima kritik dan saran dari orang lain akan berdampak pada kehidupan kita. Salah satunya bisa membantu kita meningkatkan penjualan. Untuk harapan saya, dimanapun anak muda berada, tolong ya jangan menganggap soft skill itu hal biasa atau bahkan dianggap tidak penting. Kenapa? Karena dengan kita memiliki soft skill yang baik akan sangat berdampak banyak untuk kehidupan kita. Jadi, mulai dari sekarang, yuk mari kita mempelajari soft skill tanpa harus melupakan hard skill. Cukup sekian dan terima kasih. Yeay, terima kasih Novi atas sharingnya yang sangat bermanfaat tentang beradaptasi dengan perubahan ya. Jadi yang tadi saya sempat singgung di awal itu adalah sebagian adalah ceritanya Novi, sebagian adalah cerita youth yang lain. Selanjutnya kita akan mendengarkan cerita perubahan lagi dari Erni. Silakan Erni, boleh membuka mic dan videonya. Kalau tidak stabil sinyalnya, videonya bisa dimatikan, hanya mic-nya saja. Silakan. Halo Kak. Ya, silakan Erni. Sorry videonya agak buram ya. Nggak apa-apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Kusneni. Saya berasal dari Kabupaten Indramayu, tepatnya di Desa Jaya Laksana. Saya sekarang aktivitasnya adalah sebagai tenaga pengajar atau guru honorer, dan juga sebagai petugas di salah satu balai desa di desa saya sendiri, dan juga saya menjalankan wirausaha. Nah, usaha yang saya jalani selama periode EYW IBL ini adalah yang pertama, saya memiliki bisnis di tanaman hias, yaitu bernama Era Garden Shop. Dan juga saya memiliki bisnis di pertanian, yaitu pengolahan padi atau tanaman padi. Dan juga saya ada tambak ikan, dan sisanya adalah saya kadang mengajar lebih dari beberapa jam. Nah, kemudian saya juga bergabung di EYW IBL selama kurang lebih 2 tahun dari tahun 2019 September ya. Dan kemudian salah satu manfaat yang saya terima dalam program ini adalah terkait soft skill. Soft skill ini baik lewat pelatihan khusus maupun juga lewat berbagai mentoring. Nah, salah satu materi yang paling berkesan yang pernah saya dapatkan lewat mentoring adalah yaitu beradaptasi dengan perubahan. Itu di mana lokasi tempat usaha saya ini sulit dijangkau atau pelosok, kemudian bagi para konsumen itu sangat susah untuk menjangkaunya. Dan saya itu bersyukur sekali berkat pelatihan EYW ini membuat saya memiliki kesadaran bahwa lokasi saya yang pelosok ini tidak menyulitkan saya untuk harus membatasi untuk berwirausaha. Nah, kesadaran ini juga dikuatkan dengan adanya mentoring, terkait mentoring dari IBL, yaitu seperti marketing online maupun juga offline. Jadi sehingga saya ini menjual tanaman hias saya secara lebih luas lagi dan juga meningkatkan pelanggan atau calon konsumen saya yang baru itu lebih mudah lagi. Nah, materi marketing yang saya dapat juga sangat bermanfaat untuk kelangsungan bisnis saya sendiri. Saya merasa pelatihan soft skill ini tuh penting sekali dimiliki oleh anak muda dan generasi penerus bangsa seperti saya dan juga yang lainnya. Karena dengan adanya pelatihan soft skill ini, kita sebagai para pelaku wirausaha itu mendapatkan bimbingan dan juga trainer untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dan juga melihat adanya kasus di lingkungan saya sendiri, seperti
ada banyak anak muda yang memang pergi ke luar negeri atau bekerja di luar negeri dan mereka lebih memilih bekerja di sana tanpa membangun desanya sendiri. Nah, harapan saya ke depannya adalah semoga EYW atau IBL ini bisa memberikan memberikan solusi dari permasalahan anak muda yang pergi ke luar negeri atau bekerja di luar negeri ini agar mereka lebih produktif dan kreatif lagi untuk membangun desanya masing-masing tanpa harus bekerja di luar negeri, dan mereka bisa membangun usahanya sendiri di sini dan bahkan bisa membuka lapangan pekerjaannya kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar. Nah, mungkin sharing saya adalah seperti itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pokoknya saya mencatat satu pesan penting dari Erni dan mungkin juga bisa untuk kita tidak harus meninggalkan daerah kita, dan kalau kasusnya di Indramayu kan menjadi tenaga kerja wanita ya, TKW ke luar negeri. Di tempat sendiri pun kita bisa berkembang atau memulai usaha dan berkontribusi atau membangun desa atau wilayah kita sendiri. Itu pesan yang sangat bagus karena memang di Indramayu salah satunya isu yang paling besar adalah banyaknya anak muda atau perempuan yang memilih bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita, dan itu juga menimbulkan masalah-masalah sosial yang lebih besar gitu ya di sisi lain gitu ya. Dan Erni telah memberikan pesan yang sangat baik. Terima kasih Erni. Yang terakhir tapi tidak kalah pentingnya adalah sharing dari Tuti. Kita akan tadi Tuti mengalami gangguan sinyal tapi ini syukur sudah bisa join kembali. Silakan Tuti bisa sharing dampak soft skill yang telah dirasakan selama ini. Silakan. Oke, sepertinya Tuti mengalami gangguan sinyal. Dipa, would you please play the video backup from Tuti? Assalamualaikum Ya, warahmatullahi kita wabarakatuh. akan lihat video dari Selamat sore Tuti ya, semuanya. teman-teman Perkenalkan, semuanya. nama saya Tuti Tuti mengalami Erawati. masalah Saya berasal dari Indramayu, tepatnya di Desa Wanasari. Aktivitas saya sehari-hari adalah mengelola usaha hijab bernama Era Hijab. Saya memiliki satu partner untuk mengelola bisnis ini dan juga satu karyawan untuk di bagian produksi. Saya juga memiliki aktivitas lainnya, yaitu menjadi relawan di 2 lembaga, di MRI ACT dan juga menjadi relawan DT Peduli. Keduanya merupakan lembaga yang bergerak di kemanusiaan. Masya Allah ya, luar biasa lembaga yang peduli akan kemanusiaan gitu. Oke, saya lanjut. Usaha yang sedang saya jalankan sama periode program EYW adalah Era Hijab. Saya terlibat di EYW IBL sejak Juli 2021, dan salah satu manfaat yang saya terima lewat program ini adalah terkait soft skill, baik lewat pelatihan khusus maupun lewat berbagai mentoring. Salah satu materi soft skill yang paling berkesan bagi saya adalah membangun rasa kepercayaan diri. Materi tersebut berkesan karena dari materi itu saya belajar menggali potensi yang ada pada diri saya. Materi itu juga sangat penting, sangat bermanfaat bagi saya, khususnya mengingat usaha saya yang saya jalankan itu perlu banyak berkomunikasi dengan banyak orang. Lewat materi ini saya jadi termotivasi untuk selalu belajar untuk public speaking. Saya merasa pelatihan soft skill itu penting sekali gitu kan dimiliki anak muda, karena menurut saya dengan soft skill ini anak-anak muda dapat mengenali dirinya sendiri, bisa mengatur waktu, bisa mengelola keuangan juga begitu. Anak muda dengan begitu anak-anak muda dapat terus berkembang untuk meningkatkan potensi yang ada pada diri masing-masing. Harapan saya
Semoga program pelatihan soft skill seperti ini terus diadakan di pelosok-pelosok desa, agar anak muda di desa bisa terus belajar meningkatkan kualitas dirinya. Sekian sedikit sharing dari saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Tuti atas sharingnya. Jangan berkecil hati walaupun tidak bisa sharing secara langsung, tapi kita semua sudah mendapatkan salah satu pesan penting dari Tuti, yaitu penting sekali mengenali potensi diri ya, karena juga salah satu hasil temuan kita pada saat asesmen di Indramayu itu banyak anak muda yang memang sifatnya masih terbiasa ikut-ikutan gitu ya. Jadi kalau orang kerja TKW saya juga ikut, orang keluar dari Indramayu dan bekerja di Jakarta, mohon maaf di klub malam di mana saya juga ikut. Yang penting, saya misalnya punya penghasilan, bisa menunjukkan diri, eksistensi diri, misalnya gadget, mengikuti gaya hidup anak muda zaman sekarang dan sebagainya gitu. Jadi, eee banyak anak muda yang seperti itu yang memang sangat perlu mendapatkan sentuhan bahwa kalian punya potensi yang berharga loh, yang perlu digali dan dikembangkan gitu. Dan Tuti, Erni, Fatma dengan Novi telah membagikan bahwa mereka mampu untuk melangkah walaupun di masa-masa sulit seperti sekarang pandemi dan tantangan-tantangan lainnya sebagai seorang wirausaha muda dan juga perempuan gitu ya, mereka menunjukkan bahwa sikap mental yang juga adalah soft skill menjadi sangat penting gitu untuk bisa menghadapi tantangan apapun yang bisa muncul di hadapan mereka, terutama dalam peran mereka sebagai pelaku usaha perempuan. Itu sharing dari Indramayu, semoga bermanfaat buat kita semua dan apabila ada pertanyaan bisa menaruhnya di eee, kolom pertanyaan sehingga serahkan kepada teman-teman dari Aspuk, kepada Mbak Titin, saya persilahkan dan semoga berhasil. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mini. Selamat sore teman-teman semua yang ada di sini, ada dari Indramayu, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara serta seluruh partisipan yang hadir di dalam ruangan ini. Baik, perkenalkan saya, nama panjang saya adalah Martina Rahmadani, tapi biasa dipanggil Titin. Saya dari Aspuk, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro. Selama 2 tahun kami di Aspuk menjadi bagian dari keluarga Empower Youth for Work di Indonesia, dan kami di sini telah melakukan berbagai hal untuk memberikan penguatan kepada anak-anak muda yang ada di wilayah pesisir. Dalam hal ini, Aspuk bekerja khusus di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Nah, dalam hal ini saya ingin sharing apa saja yang telah kami lakukan selama kurang lebih 2 tahun ini. Kami di sini tentu saja pertama kami melakukan asesmen terlebih dahulu. Bagaimana asesmen ini kami ingin melihat bagaimana pemetaan anak muda dan keinginan mereka dalam menjalankan usaha tentu saja. Jadi anak-anak muda ini ada di 6 lokasi, 6 daerah, ada di Bau-Bau, Wakatobi, Kendari, itu ada di Sulawesi Tenggara, kemudian ada Maros, Pangkep, dan Baru, itu ada di Sulawesi Selatan. Setelah kami mapping anak-anak muda yang ada di wilayah pesisir dan desa di masing-masing wilayah tersebut, kami juga melakukan pemetaan kebijakan apa yang ada di daerah-daerah tersebut untuk mendukung anak-anak muda ini agar bisa menjadi wirausaha muda yang percaya diri tentu saja, kemudian mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat dan teman-temannya di lingkungan mereka. Kita juga melakukan pemetaan akses keuangan, siapa saja yang bisa kita ajak bekerja sama dalam mengembangkan usaha-usaha anak muda ini.
seperti bank, kemudian ada pihak-pihak lain seperti perusahaan yang memiliki CSR gitu ya. Kemudian kami juga tentu saja melakukan pemetaan support dari stakeholders lain yang ada di sekitar wilayah tersebut. Selanjutnya, setelah kami melakukan asesmen di 2019 akhir, tepatnya di bulan September, kami melakukan training kepada anak-anak ini, kepada 350 anak muda, baik perempuan maupun laki-laki, yang memang mereka berada di wilayah yang jauh dari akses perkotaan ya, jadi mereka berada di desa-desa, kemudian mereka ada di pesisir. Training yang kami lakukan yaitu terkait dengan training kewirausahaan. Dalam training kewirausahaan ini kami memberikan banyak hal, ilmu-ilmu kepada anak-anak muda, bagaimana mereka merencanakan usaha mereka dengan baik. Jadi kita mengajarkan mereka bisnis model kanvas yang baik. Tentu saja kami juga memasukkan bagaimana anak-anak muda ini bisa sensitif terhadap lingkungan mereka. Mereka bisa menjadi pengusaha yang nantinya akan membantu masyarakat di sekitar mereka. Dan kami juga menerapkan bagaimana dalam perencanaan bisnis mereka, 3P, People, Planet, dan Profit, itu menjadi bagian penting dalam merencanakan usaha mereka. Setelah itu, setelah training berlangsung, mereka mengikuti seleksi bisnis proposal. Jadi mereka diajarkan untuk membuat proposal agar menjadi bagian dalam pendampingan dan mentoring selama program ini berlangsung. Setelah itu, seleksi proposal dan mereka mengikuti mentoring dan coaching. Tapi memang banyak tantangan, tapi itu bukan sebuah hambatan bagi teman-teman, karena saat ingin menjalankan mentoring dan coaching itu di 2020 Maret, Indonesia terkonfirmasi ada penduduknya yang terkonfirmasi COVID-19, sehingga semua aktivitas di saat itu kita langsung terhenti gitu. Itu dirasakan oleh semua elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Bahkan anak-anak muda yang proposalnya mereka sudah menjalankan usaha sebelumnya yang existing itu sempat berhenti dan cukup lama, bahkan ada yang memang mereka merubah usaha mereka di masa pandemi ini. Nah, itu kita melakukan mentoring dan coaching ini, kita meningkatkan kapasitas mereka dalam kewirausahaan. Jadi ada proses mentoring coaching, kemudian bagaimana menggunakan sosial media, karena kita tahu tadi ada salah satu teman di IBL juga menyampaikan bahwa di masa saat ini kita perlu online marketing dan masih perlu juga offline marketing. Jadi kita melakukan pelatihan bagaimana mereka ini bisa menggunakan sosial media sebagai alat pemasaran bagi produknya mereka. Kemudian kita juga memberikan mereka mentoring dan coaching, mendorong mereka bagaimana produk-produk mereka ini memiliki perizinan atau legalitas, sehingga produk-produk mereka ini bisa masuk ke pasar yang lebih luas lagi gitu. Kalau misalnya di sini nanti ada Irawati yang akan menjelaskan, dia bergerak di bidang makanan. Saat ini dia sudah mulai mengurus untuk perizinan PIRT serta legalitas hak kekayaan intelektual untuk mereknya, itu agar produk yang dia miliki itu bisa masuk ke toko-toko besar atau retail-retail yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga melakukan pendampingan, asistensi bagaimana mereka ini bisa mengakses keuangan atau sumber daya yang ada di sekitar mereka, baik dari pemerintah lokal, karena pemerintah daerah di masing-masing daerah memiliki sumber daya terkait pelatihan dan lain sebagainya yang mungkin saja dalam program ini belum bisa di-cover oleh kami gitu. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Kita melakukan pendekatan dengan pemerintah lokal, kita melakukan pendekatan dengan keuangan gitu ya,
perusahaan dan stakeholders yang lain. Nah, sebelum ke tahap sini, saya coba akan share kegiatan-kegiatan yang sudah ya, ini yang sudah saya jelaskan, mentoring dan coaching selama 1 tahun. Kita memiliki tantangan yang harus kita pecahkan agar itu tantangan itu menjadi sebuah peluang yang besar. Di sini saya sangat bangga dan kagum bekerja dengan teman-teman muda gitu ya. Walaupun di saat-saat masa pandemi saya tahu motivasi mereka terkait dengan usaha, pengembangan usaha itu mulai down, tapi kami di sini bersama mentor-mentor yang ada di setiap wilayah mendorong agar mereka tetap maju ke depan bahwa pandemi ini bisa sama-sama kita hadapi. Nah, di sini kami akhirnya yang tadinya kami merencanakan mentoring itu secara offline, tatap muka, tapi akhirnya kami melakukan mentoring online, kemudian juga kami melakukan mentoring offline. Jadi offline itu sangat-sangat terbatas dan mentor datang langsung ke rumah masing-masing untuk memberikan motivasi, kemudian memberikan arahan-arahan dan penguatan dalam menjalankan usaha mereka. Kemudian di sini yang seperti saya jelaskan, kita datang ke pihak perbankan untuk membuka akses permodalan. Bahkan ada beberapa perbankan yang menyatakan ingin bekerja sama dengan program ini karena kita mengembangkan anak-anak muda yang ada di desa-desa. Kemudian juga di sini penguatan produk dari sisi kemasan, kemudian dari sisi rasa perizinan, kita juga melakukan penguatan di arah tersebut gitu. Mungkin setelah itu kami melakukan mentoring dan coaching selama kurang lebih 2 tahun. Di akhir program ini kami ada yang namanya Youth Hub. Youth Hub ini adalah Youth Hub ini merupakan keberlanjutan dari teman-teman ini yang kami dampingi selama 2 tahun. Jadi mereka yang sudah kami dampingi secara person to person, kemudian mereka membuat kelompok sendiri dan mereka menyatakan bahwa wadah inilah yang nantinya akan menjadi keberlanjutan bagi mereka untuk tetap saling memotivasi, saling sharing informasi, dan saling menguatkan usaha masing-masing. Saat ini di Aspuk sendiri kami ada 4 Youth Hub, dan kebetulan ketiga narasumber kami adalah orang-orang inti yang ada di Youth Hub tersebut dan bergabung di Youth Hub tersebut untuk memajukan anak-anak muda yang ada di wilayah mereka juga. Di sini ada Yes Sultra yang ada di Kendari, kemudian ada Yes Bau-Bau yang ada di Kota Bau-Bau, kemudian ada AWSP itu ada di Pangkep, dan YEM itu ada di Maros. Nanti mungkin teman-teman bisa dapat menceritakan bagaimana mereka bersama dengan Youth Hub yang ada di masing-masing daerah mereka menjadi lebih kuat dan bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak anak muda lagi di sekitar mereka. Nah, dari saya mungkin itu di sini saya memperkenalkan ada Gema Gita. Nanti halo Gema Gita. Halo deh Gita. Di unmute dulu tolong. Iya. Halo Gita. Halo. Wah, di sini juga ada Indrawati dari Kendari. Halo Indra. Suaranya nggak kedengaran, mungkin mikrofonnya bisa dicabut ya. Mohon maaf karena memang jaringan di 3 lokasi ini cukup lagi buruk karena lagi hujan deras di Sulawesi. Halo Indra. Halo,
Oke, halo Syauki, apakah Syauki bisa? Halo Kak, Oke, baik. Nah, apakah terdengar? ya, boleh terdengar. Baik, mungkin kita langsung saja sambil teman-teman mengatur sinyalnya gitu ya, mencari tempat yang sinyalnya lebih baik dan bisa mempresentasikan nanti apa yang teman-teman dapat selama 2 tahun mengikuti program Empower Youth for Work ini di prosesnya. Mungkin Syauki dulu yang akan berbagi pengalaman. Silahkan Syauki. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki. Usia saya sekarang 24 tahun dan pendidikan yang saya sekarang itu adalah semester akhir di salah satu perguruan tinggi di Makassar, dan usaha yang saya geluti pada kesempatan ini adalah hidroponik yang saya kembangkan. Baiklah, saya langsung saja menjelaskan sedikit apa-apa saja yang telah saya dapatkan di kegiatan Empower Youth for Work ini. Pada tahun 2019, saya mengikuti kegiatan program Oxfam ini, yaitu Empower Youth for Work. Sebelumnya saya menggeluti usaha hidroponik di desa saya. Sebelumnya saya itu belum ada niat untuk usaha sebelum memasuki program EYW ini. Di tahun 2019 akhir saya memasuki kegiatan pelatihan ini dengan berbagai materi yang saya dapatkan. Alhamdulillah, dengan materi-materi yang saya dapatkan itu bisa bermanfaat sampai sekarang. Jadi materi yang bisa memotivasi saya untuk mengembangkan usaha itu adalah salah satunya bisnis model kanvas. Jadi materi ini sangatlah penting untuk memulai kegiatan usaha bagi para pemuda. Dan salah satunya juga materi yang saya dapatkan pada kegiatan pelatihan EYW itu adalah kegiatan gender. Jadi kita diberikan materi dengan materi gender. Jadi laki-laki dan perempuan itu sama saja. Jadi tidak ada pembeda. Cuma beda fisiknya saja. Jadi untuk materi 3P juga. 3P yaitu people, planet, dan profit. Materi ini juga sangat penting, di mana people itu pada kesempatan kalau kita berusaha itu adalah kita harus memiliki usaha yang bisa memotivasi orang, apalagi di kalangan muda. Pada kesempatan ini memang pemuda-pemuda yang ada di desa adalah sangat tak acuh dengan perkembangan di desa. Jadi di kampung saya itu, tepatnya di Desa Sambueja, Kabupaten Maros, kebanyakan pemuda yang setelah lulus sekolah itu biasanya dia sering melakukan hal-hal yang negatif. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Contohnya sering mabuk-mabukan, begadang, main game, dan balap liar begitu. Jadi di sini saya berkesempatan untuk mengembangkan usaha hidroponik saya supaya bisa memotivasi teman-teman, baik itu laki-laki dan perempuan. Jadi
saya sudah mengembangkan usaha selama hampir 9 bulan pada sampai detik ini. Jadi alhamdulillah ada sedikit perubahan di kampung saya setelah saya mengembangkan usaha hidroponik ini. Jadi tetangga saya di lorong saya pun banyak yang bilang, wah ini usahamu sangat luar biasa, karena rata-rata sayur itu kan biasanya ditanam di tanah. Setelah saya mengembangkan usaha dan menjelaskan secara detail kepada teman-teman saya dan keluarga dekat, jadi usaha hidroponik ini adalah usaha tanaman sayur yang modern. Jadi di sini saya menjelaskan sedikit bagaimana prosesnya itu. Jadi mereka berminat untuk mengembangkan, bergabung, membantu menjalankan usaha hidroponik ini. Dan untuk menjaga bumi untuk tetap bersih di usaha saya ini adalah hidroponik ini kan limbahnya bisa dikatakan tidak ada. Kalau misalkan sudah panen, rokol yang pengganti tanah itu bisa lebur, hancur begitu. Jadi sampah-sampah atau kotoran-kotoran di hidroponik itu sangatlah minim. Jadi untuk mengembangkan usaha sangatlah baik untuk menjaga lingkungan. Lanjut. Sekarang di YEM sebagai apa? Ada Youth Hub? Kalau ya, jadi di YEM Youth Entrepreneur Maros ini saya diamanahkan dan dipercaya oleh teman-teman di Kabupaten Maros sebagai Ketua Youth Entrepreneur Maros. Merupakan wadah bagi anak muda, laki-laki dan perempuan yang ingin berbagi ilmu untuk mengembangkan usaha UMKM di Kabupaten Maros. Salah satunya contoh positif yang saya kembangkan adalah memberikan ilmu atau motivasi untuk teman-teman. Jangan berhenti untuk mengembangkan atau melihat potensi di sekitar kita supaya bisa menjadi usaha yang bisa dikembangkan. Dan insya Allah kalau kita terus berjalan untuk mengembangkan dan memotivasi teman-teman pengusaha muda, saya berinisiatif dan bersama teman-teman berkomitmen untuk kedepannya di program kami di Youth Entrepreneur Maros mengembangkan 1 desa 10 wirausaha muda. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Oke. Mungkin itu dulu Kak, sementara saya kembalikan ke Kak Titin. Terima kasih Syauqi atas berbaginya. Jadi sekarang Youth Entrepreneur Maros punya program 1 desa ada 10 pengusaha muda ya yang akan dijalankan oleh teman-teman Youth Entrepreneur Maros ke depannya. Dan itu sudah mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Maros, betul? Alhamdulillah sudah Kak. Jadi kemarin kita sudah diskusi bersama OPD-OPD yang ada di Kabupaten Maros, terutama di Bapeda sendiri sangat mendukung adanya organisasi ini, Youth Entrepreneur Maros. Mudah-mudahan kita selalu berkontribusi bersama dan berkolaborasi bersama di Bapeda Kabupaten Maros. Baik, terima kasih Syauqi atas sharing informasinya. Semoga YEM dan usahanya bisa berjalan bersama sehingga bisa memotivasi anak-anak muda lain yang ada di pedesaan dan mungkin di Kabupaten Maros secara umumnya ya, secara keseluruhannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Gita. Halo Gita.
Halo Gita. Suaranya belum terdengar. Coba Dipa. Geeta, do you want to just refresh your browser again and come back? Just refresh your browser and come back. Oke. You can call the other speaker. Iya, kita refresh dulu bagian speakersnya. Jadi Gita keluar dulu, kemudian mau masuk lagi di stage ini ya. Nanti coba. Kalau Ira, halo Ira. Ira? Ira juga coba refresh dulu ya. Di refresh dulu Gita dan Ira, coba di refresh dulu untuk bagian atas. Nanti diklik refresh dan nanti masuk lagi. Halo Ira. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman muda ini ingin sharing, saya juga mau sharing beberapa video produk yang dihasilkan oleh Gita. Jadi ya, ini adalah produk yang dihasilkan oleh Gita dengan brandnya Gema Gita. Jadi adalah tas rajut. Tas rajut ini terbuat dari bahan limbah kaos yang dimanfaatkan oleh Gita untuk menjadi tas-tas yang modern dan modis yang bisa digunakan oleh anak-anak muda yang ada di wilayah Bau-Bau dan di wilayah luar Bau-Bau, karena memang saat ini target pasarnya Gita ini tidak hanya di kota Bau-Bau saja, tapi sudah ada di kota Kendari, kemudian juga ada sampai ke Papua juga, di wilayah Indonesia Timur, bahkan sudah ada yang sampai ke luar negeri, seperti itu. Apakah Gita sudah bisa bergabung? Halo? Halo Gita? She's on mute. Can you unmute, Geeta? Kita coba mute-nya, Dek, di ini. Di unmute. Coba. Tidak terdengar suaranya kita. Ira, apakah ada? Ira juga sudah. I'm so sorry because there's lost to internet. Okay. Yes. Okay. Ini juga adalah salah satu dampingannya Asup di kota Bau-Bau.
Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faryadi. Saya founder sekaligus owner dari Bukti Indonesia yang bergerak di bidang F&B, terutama minuman. Motivasi saya untuk membuat brand ini ingin belajar bagaimana sih rasanya jadi entrepreneur. Usaha ini saya bangun sejak tanggal 15 September 2020 kemarin. Modalnya kisaran angka belasan juta. Awalnya membangun usaha ini karena tuntutan keluarga, karena saya menjadi tulang punggung keluarga, harus membayar utang dan lain sebagainya. Akhirnya terlahirlah Bukti. Alhamdulillah sekarang berjalan 2 bulan, utang-utang sudah bisa ditutupi. Dan kedepannya saya harap saya bisa punya beberapa cabang di Kendal dan Bau-Bau dan bisa jadi lapangan pekerjaan buat yang lain. Dan selama ini saya didampingi oleh program EYW, Asbuk dan Oxfam. Banyak sekali hal-hal yang menurut saya awalnya tidak terpikirkan sama sekali, karena masuk ke komunitas ini jadi terbuka wawasannya, ilmunya nambah, ketemu orang-orang yang hebat, link-link yang hebat, mentor-mentor yang baik. Ilmunya sangat bermanfaat untuk saya diaplikasikan ke usaha saya ini. Saat ini kendala saya yang terbesar adalah modal. Melihat potensi pasar yang masih sangat besar dan permintaan pasar yang sangat tinggi, saya berencana membuka titik cabang di kota Bau-Bau dan rencana di kota Kendal. Saya berada di sini enak. Kedepannya saya harap bisa menjadi pengusaha yang sukses dan bermanfaat buat semua. Ya, itu adalah salah satu beneficiaries juga penerima manfaat dari program Empower Youth for Work. Kita apakah sudah menerima suara? Iya, halo Kak. Ya, mungkin silahkan Gita mempresentasikan, tapi dengan cepat saja, karena memang waktunya agak terbatas ya. Silahkan Gita, langsung kepada apa yang Gita rasakan, manfaat yang Gita rasakan setelah ikut program Empower Youth for Work ini. Iya, halo everyone. Perkenalkan, nama saya Gema Gita Suryana dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Nah, saya usahanya tadi mungkin sudah dijelaskan sama Kak Titin, usahanya itu tas rajut. Saya bawa contohnya, saya bikin sendiri. Itu dari limbah tekstil. Seperti ini, modelnya kekinian, modis, disukai para kaum muda. Nah, jadi sebelum saya bergabung di EYW ini, saya itu kayak tidak terarah karena tidak ada ilmu tentang bisnis. Setelah saya bergabung di EYW, itu banyak sekali manfaat yang didapatkan. Tentunya program EYW ini sangat berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah ya, karena program EYW ini sendiri dia ada pendampingannya. Jadi kita diberikan pelatihan tidak lepas begitu saja. Jadi ada setelah kita diberikan pelatihan, kita didampingi gitu. Apakah ini ilmunya masuk atau bagaimana? Terus nanti ada tahap-tahapnya, kita praktek juga. Kayak kemarin ada kompetisi waktu pelatihan yang diberikan oleh Asbuk selama 3 hari di hotel
Galaksi Indi Bau-Bau itu pertama kalinya saya mengikuti program EYW dan ditunjuk menjadi Duta Muda Berdaya Berkarya. Nah, program EYW ini sangat berkesan sih bagi saya karena saya mendapatkan mentor, jadi saya tahu arahannya bagaimana sih cara memulai bisnis yang baik, diajari, dimentori, begitu. Kalau tidak ada program seperti ini, mungkin di tengah pandemi yang seperti sekarang ini, apalagi omset menurun, dan usaha saya ini kan bukan kebutuhan primer dan merupakan kebutuhan tersier, jadi penurunannya memang 50-60% omsetnya penurunan. Jadi pas ada mentor ini, saya merasa sangat terbantu sekali, terutama untuk menguatkan mental. Makanya masih bisa bertahan sampai saat ini, dan networking saya, jaringan pertemanan, jaringan saya itu lebih meluas lagi, bisa sekarang lebih ditahu oleh para pemerintah, para dinas-dinas, wali kota, wakil wali kota, terus sama Pak Wakil Gubernur kemarin di Kendari bertemu langsung mengenalkan produk saya seperti ini loh gitu, lebih dikenal. Dan yang tadinya saya tidak berani untuk merekrut karyawan karena adanya mentor proses pendampingan dalam program EYW yang diberikan oleh Asbuk itu, saya mulai melepaskan rasa takut saya dan memberanikan diri saya untuk merekrut karyawan. Jadi saya sekarang ini lagi proses pemberdayaan kepada kaum perempuan, ya kaum perempuan khususnya untuk meningkatkan pendapatan juga gitu. Kalau di Yes Bau-Bau sendiri bagaimana kegiatannya Gita di Youth Hub-nya Gita? Kalau di Youth Hub-nya ini kumpulan, jadi saya bergabung di Youth Hub Yes Bau-Bau Youth Entrepreneur Solution. Jadi Yes ini adalah kumpulan para anak-anak muda yang sudah memiliki usaha. Jadi di sana itu tergabunglah antara yang sudah berkembang atau yang baru mulai usaha. Jadi saya sendiri pun waktu awal-awal masuk corona hampir tutup usahanya. Jadi kemudian curhat ke mentor, tapi diberikan motivasi, terus lihat lagi, oh ternyata di teman-teman Youth Hub malah ada yang semakin berkembang, kok saya tidak bisa, jadi jadi kayak terpacu begitu Kak, jadi kenapa saya harus tutup sementara yang lain malah berkembang gitu. Jadi jadi gitulah kalau kita di lingkungan orang-orang yang positif, itu auranya itu ada ke kita. Jadi beda kayak kita tidak bergabung di Youth Hub, kita sendirian, kita tidak ada yang support, kita tidak ada yang backup gitu. Jadi kita mau pas kita lagi down, kita mau kemana begitu. Jadi saat ada komunitas seperti ini, itu justru kita bisa saling memotivasi, kita saling terpacu, rasa panas diri itu ada. Kayak yang kita memang tidak berlomba untuk menjadi sukses, tapi rasa gimana ya, kita melihat orang yang lain lebih sukses, itu kita merasa terpacu gitu. Oke, Gita. Thank you karena waktunya kita sudah habis gitu ya di sesi ini. Mungkin saya ingin memperlihatkan produknya Ira karena memang Ira sepertinya lagi dalam masalah jaringan, jadi waktunya juga sudah habis ya. Biar tidak ini, oke. Ya, ini adalah produk yang sebenarnya nanti akan dipresentasikan oleh Ira. Jadi Ira ini mengembangkan salah satu makanan lokal di Kota Kendari yaitu mete. Jadi Kendari itu terkenal dengan metenya. Oke,
cashew atau mete. Jadi Ira mengolah itu menjadi makanan yang siap dimakan dan saat ini sudah mulai akan dipasarkan secara luas dan akan sekarang juga sudah ada beberapa yang memesan secara online ya, Ira ya. Jadi sudah mulai berproduksi gitu. Nah, itulah tadi sharing. Mohon maaf Ira karena jaringan juga. Jadi Ira tidak sempat berbagi karena waktu kita juga terbatas. Tapi saya yakin teman-teman ini nanti akan saling bertemu dan saling menjadi jaringan yang lebih luas lagi seperti yang Gita sampaikan bahwa dengan kita berada di lingkungan yang positif, kita juga akan menjadi orang yang berpikiran positif dan dapat tidak mudah turun semangatnya dan kita memiliki teman-teman yang sefrekuensi. Mungkin apakah di sini Mbak Mini pulse di sini tidak ada pulse-nya? Atau Mbak Titin, kita skip aja bagian itu, langsung ke penutup saja dan join di closing session, Oke. di penutupan. Terima kasih. Baik, jadi terima kasih teman-teman atas partisipasi teman-teman di dalam ruangan ini. Terima kasih juga pada semua speakers, teman-teman anak muda yang luar biasa yang menginspirasi di masing-masing wilayah dan di acara ini. Mungkin kita akhiri dan kita akan kembali nanti ke acara penutupan di sesi hari kedua ini. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke sesi utama. Terima kasih.